Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas aplikasi kimia lagi nih, yaitu Avogadro. Avogadro adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk menggambar dan memvisualisasikan molekul dalam bentuk 3 dimensi. Avogadro memungkinkan pengguna untuk membangun dan memodifikasi model molekul secara interaktif, serta menampilkan representasi molekul dengan visualisasi berkualitas tinggi. Seperti biasa, kita akan kenalan dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini dan mencoba membuat suatu senyawa ya teman-teman. Oke, jadi begini tampilan awal aplikasi Avogadro. Nah, di bar bagian atas ini merupakan tools dengan display type-nya di dashboard kiri. Kemudian, kotak besar ini adalah papan kerjanya. Untuk memulai membuat bentuk molekul, pertama-tama klik tool setting dan display setting, sehingga kalau diklik seperti ini akan muncul tampilan molekul dengan pusat C dan H, 4H. Untuk display ini menyediakan banyak plugin yang bisa digunakan bersama. Dengan mengklik kotak di kiri, ini bisa memberikan penyesuaian pada tampilan. Nanti kita akan eksplorasi pada bagian ini saat membuat senyawa ya. Oke, langsung aja kita coba bahas. Di bar atas ini pertama ada file. Isi file ini ada macam-macam kan. Dan kurang lebih sama untuk beberapa aplikasi. Ada new untuk membuka lembar kerja, open, save, import, dan export. Ini basic sih fiturnya ya teman-teman. Dan fungsinya kurang lebih juga sama seperti fitur pada aplikasi yang lain gitu. Kemudian ada edit, ini ada fitur undo, redo, cut, copy, paste, clear. Ini juga kurang lebih sama ya. Tapi teman-teman bisa mempermudahnya dengan menggunakan shortcut seperti di sini. Misal teman-teman mau undo bisa langsung Ctrl plus Z pada keyboard tanpa harus membuka menu edit. Lanjut ada view. Menu ini menyediakan fitur yang mengatur hasil atau papan kerja kita. New view untuk menambah tab baru atau lembar kerja pada suatu tampilan. Kemudian ada duplicate view untuk menyalin tampilan sama di satu view yang baru. Kemudian ada detach view untuk memisahkan lembar kerja ini dari toolsnya. Lalu ada close view untuk menutup halaman. Center ini memposisikan hasil gambar kita untuk berada di tengah pada lembar kerja seperti itu. Kemudian ada full screen. Kalau mau dikembalikan ke tampilan, tinggal klik lagi aja fitur yang tadi, atau kita bisa menggunakan ASC di keyboard. Kemudian ada reset display type untuk mengembalikan pengaturan pada kondisi default. Lalu ada set background. Ini misal kalian ingin membuat tampilan jadi lebih menarik, ini bisa diatur backgroundnya pakai warna yang kalian inginkan. Seperti ini hasilnya. Lanjut ada projection. Projection ini ada dua fitur proyeksi. Yang pertama proyeksi prospektif, kemudian ada ortografis. Proyeksi default adalah proyeksi perspektifnya. Nah, proyeksi perspektif memberikan tampilan molekul yang lebih realistis 3 dimensi di tampilannya, sedangkan untuk ortografis itu memberikan dan menyesuaikan molekul ke dalam tampilan planar atau 2 dimensi, di mana semua atom yang serupa disesuaikan agar tetap berukuran sama. Tampilan proyeksi paling jelas terlihat saat menggambar molekul ini gitu. Lalu ada display access. Ini akan menampilkan sumbu di sudut kiri bawah. Nah, yang ini ya teman-teman. Lalu ada debug information. Fitur ini menyediakan informasi tambahan tentang tampilan dan apa yang sedang berlangsung di layar kalian gitu. Seperti ini ada nilai FPS, ukuran tampilan, atomnya, dan ikatannya. Selanjutnya ada quick render. Ini berguna sih untuk yang laptopnya lemot misal. Jadi ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan tampilan 3D di layar agar bisa mendapatkan rendering yang lebih cepat. Kemudian all molecule file memungkinkan kita untuk melihat semua molekul yang sudah pernah kita buat. Nanti tuh misal bakal ada muncul kotak dialog. Nah, kita bisa mengedit atau memulihkan file yang sudah
pernah digunakan. Lalu ada Crystal View Option untuk mengedit indeks Miller dan sel satuan untuk setiap struktur kristal. Jadi indeks Miller itu untuk mengkarakterisasi zat bidang kisi pada material kristal. Lanjutnya ada properties. Ini menampilkan informasi komposisi umum tentang molekul atau atom yang ada gitu. Nah, informasi yang diberikan itu ada tentang molekulnya, atomnya, ikatan, sudut torsi, dan konformer. Oke, lanjut ke menu build. Ini membantu mempermudah proses pengembangan atau pembuatan molekul. Di sini ada beberapa fitur yang dimanfaatkan. Pertama, di sini ada Cartesian Editor. Ini untuk memungkinkan kita menyesuaikan panjang ikatan secara manual. Yang pertama ini ada sort by, memungkinkan kita untuk mengatur ulang nih data dalam kotak dialog yang ini berdasarkan elemen atau lokasi atom. Bisa milih mau diurutkan sesuai elemen X, Y, atau Z. Lalu ada satuan. Ada 3 satuan ukuran untuk menyesuaikan panjang ikatan, ada angstrom, bor, sama koordinat fraksional. Kemudian di sini untuk mengedit dan memodifikasi masukkan koordinat baru. Lalu ada klik apply, nanti akan kembali ke tampilan awal dengan akan terlihat atom yang telah diperbaharui atau berubah posisinya sesuai dengan apa yang kita gunakan tadi di awal. Oke, fitur selanjutnya ada change H to methyl. Fitur ini tuh untuk mengganti semua hidrogen yang ada di jendela tampilan atau pada molekul yang kita buat menjadi gugus metil. Lalu ada add hidrogen, itu digunakan memenuhi valensi atom yang ada dengan hidrogen. Selanjutnya ada add hydrogen for pH. Jika diklik akan muncul kotak dialog seperti ini yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pH lingkungan molekuler. Fitur ini akan menambahkan atau mengurangi gitu hidrogen asam ke gugus yang dapat terionisasi dalam peptida sesuai dengan pH yang diinginkan. Lalu ada remove hidrogen untuk menghapus semua hidrogen pada layar tampilan. Lalu ada insert. Insert ini menyediakan cara yang lebih cepat gitu dan lebih sederhana untuk membangun molekul. Kita dapat menyisipkan DNA, RNA, fragmen, peptida, dan juga dapat menyisipkan molekul yang berdasarkan teks smiles gitu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau invert clarity akan mengembalikan ke kiralitas awal ke konfigurasi yang berlawanan. Nah, jadi sebelah sini kan. Oke, selanjutnya ada supercell builder. Menyediakan informasi untuk membuat sel super. Sedangkan yang nanotube builder ini seputar informasi untuk membangun karbon nanotubes. Lanjut pada menu select. Ini menyediakan fitur yang dapat mempermudah atau perubahan kimia dengan lebih efisien ya. Pertama ini ada select all untuk menyorot semua yang ada di tampilan. Kemudian select none itu menutup pilihan. Kemudian ada invert selection, ini digunakan untuk mengembalikan pilihan yang dibuat. Nah, kalau select smart ini, smartnya itu singkatan dari Smiles Arbitrary Target Specification. Fitur ini tuh memungkinkan kita menggunakan bahasa kimia ini untuk memilih berbagai atom atau kelompok atom dalam molekul, misalnya mengetik A. Nah, A ini sebenarnya untuk aromatis, jadi nanti akan terselect gugus-gugus aromatik di dalam senyawa yang kita buat. Kemudian ada select by element. Ini kalau diklik akan menampilkan pop-up tabel periodik. Nanti kita langsung klik unsur yang mau kita pilih. Nah, seperti ini. Misal kita mau cari atom tertentu, misal ini. Nah, ini kan yang diambilnya gitu, yang diselectnya. Lalu ada select by residu. Juga ini diklik untuk menghasilkan layar pop-up, memasukkan nama residunya. Misal glutamat, kita tinggal klik glue. Kemudian ada select solvent. Kemudian ada add name selection, memungkinkan kita untuk menambahkan pilihan baru ke basis data saat ini yang memungkinkan kita itu guna dan add name selection. Lanjut ke menu extensional. Plugin ini
dapat berinteraksi dengan molekul, menghasilkan dialog berkas input untuk kode kuantum, dan membuat dialog properti molekul. Oke, kalau kita lihat pertama ini ada animasi. Dari sini kita bisa mengupload file, melihat dan mengedit animasi, serta menyimpan file dalam format yang kompatibel dengan PC. Lalu ada optimize geometry. Ini memberikan gambaran molekul yang cepat dan realistis menggunakan mekanika molekul. Kemudian ada mekanika molekuler, memungkinkan kita mengedit optimasi geometri molekul sehingga paling sesuai dengan tujuan kita. Nah, di sini kita bisa memilih medan, gaya, dan algoritma melalui perhitungan energi, mencari konformer dalam bentuk molekul, memastikan kestabilan atom dalam berbagai pilihan, memilih bagian tertentu dari molekul untuk dihilangkan selama optimasi geometri, dan juga mengatur bagian tertentu dari molekul yang akan diperbaiki selama pengoptimalan. Selanjutnya, di sini ada plugin yang memungkinkan kita berinteraksi nih dengan molekul untuk memberikan informasi molekuler lebih lanjut dan kemampuan komputasi tambahan. Nah, di antaranya ada Games, Abinit, Dalton, Games UK, Gaussian, Molpro, Mopak, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, ada orbital molekuler, akan menampilkan di sini akan menampilkan orbital molekuler untuk orbital dengan bilah status penuh. Kualitas orbital dapat disesuaikan dan dikonfigurasi ulang jika perlu gitu. Fitur ini hanya berfungsi menjalankan file ekstensi Gaussian gitu ya. Kemudian ada QTAIM, kemudian ada spektra, ini untuk visualisasi spektra. Nanti bisa muncul spektrumnya gitu. Biasanya itu dijalankan dengan kata kunci frag gitu. Visualisasi spektral juga ini bisa dibuat melalui bilah alat getaran dengan memilih saw spektra. Lalu yang terakhir ini di menu yang ini ada create surfaces, memungkinkan kita untuk melihat van der Waals, potensial elektrostatik, kepadatan elektron, dan permukaan orbital molekuler. Menu selanjutnya ini ada kristalografi. Ini untuk membangun sebuah kristal secara manual ya. Ini bisa dengan menginput indeks bidang Miller di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian dipilih dimensi dalam jarak atau sel berulang kali, permukaan yang dihasilkan. Permukaan yang dihasilkan itu akan sejajar dalam bidang XY dan ketebalan ditentukan akan dibelah dalam sumbu Z di bawah bidang XY. Lalu di sini ada menu setting. Nah, ini akan menampilkan banyak toolbar ya di sini untuk dimasukkan ke dalam tampilan awal atau enggak tools sidebarnya. Next, di bawahnya ini ada menu yang lain juga ya. Ini ada new untuk membuka lembar kerja baru, ada open untuk membuka proyek yang sudah ada, save untuk menyimpan, close untuk menutup halaman, quit itu untuk keluar halaman. Terus di sini ada beberapa icon. Nah, pertama ada icon pensil. Ini kita bisa klik kalau misalkan kita lagi akan menggambar sesuatu di dalam halaman. Nah, harus mengklik ini dulu baru kita bisa menggambar suatu molekul. Terus di dalam sidebar yang kiri ini ada draw settingnya, bisa kita lihat di sisi kiri. Kita ingin menggambar unsur apa, ini tinggal dipilih aja di sini. Terus kita bisa menentukan ikatannya ingin single, double, atau triple. Lanjut, ini ada icon seperti bintang ya teman-teman. Nah, ini untuk melihat visualisasi arah perputaran dari molekul seperti ini. Nah, kalau icon ini bond centric manipulate setting, alat manipulasi berpusat pada ikatan untuk mengubah sudut ikatan dan torsi suatu molekul. Oke, icon selanjutnya ini manipulate setting. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan atom yang dipilih atau diselect. Nah, yang translate by-nya ini untuk mengatur posisi, kalau yang rotate around-nya itu untuk memutar pilihan kita di sekitar geometri atau titik asal. Kemudian ada reset ini untuk mengembalikan pengaturan ke awal, dan apply ini untuk menerapkan hasil editing atau input yang kita lakukan. Lanjut, ini ada icon kursor, ini namanya selection setting. Nah, alat pemilihan
Ya, alat ini tuh digunakan untuk memilih atau menginginkan pemilihan atom, ikatan, atau fragmen secara individual. Ada 3 mode pilihan ya, ada atom, ikatan, residu, dan molekul. Nah, kalau kita mengklik tambahkan pusat atom, akan muncul bola hitam di lokasi pusat molekul. Kalau kita mengklik at center of mass, akan muncul bola hitam di mana pusat massa molekul berada. Selanjutnya ada auto rotate setting. Nah, alat putar otomatis ini memungkinkan rotasi molekul secara berkesinambungan. Untuk memutar molekul, kita bisa menyesuaikan skala rotasi X, Y, dan Z-nya sesuai keinginan ini boleh. Lalu pilih start. Nah, kita juga bisa mengklik atau menarik dari atom untuk memutar molekul ke arah tertentu. Nah, seperti ini. Nanti pilih stop untuk mengakhiri rotasi molekul. Kalau misalkan mengklik reset, kita akan menolak skala rotasi dan menghentikan rotasi. Selanjutnya ada auto optimization setting untuk mengoptimalkan geometri molekul melalui mekanika molekul. Nah, pengaturan optimasi otomatis menyediakan beberapa opsi medan gaya. Medan gaya default di Avogadro ini ada UFF. Nah, UFF secara umum dapat memproduksi fitur struktural terbanyak di seluruh tabel periode. Pengaturan default untuk langkah pembaharuan adalah 4. Nah, ini tuh nilai angka ini semakin kecil itu nanti akan semakin lambat optimasinya. Di sini juga terdapat algoritma. Penurunan paling curam adalah algoritma default dan memiliki sistem yang paling lancar serta interaktif. Lalu ada measurement setting, ini untuk menentukan panjang ikatan sudut dan dihedral. Selanjutnya ada line setting untuk menyelaraskan sumbu mengetik di sini atau pintasan. Line ini dapat digunakan untuk menyelaraskan semua hal dalam bingkai atau molekul tertentu dengan opsi molekul dalam menu tarik turun sejajarkan. Seperti yang ditunjuk di bawah ini. 2 atom akan digunakan sebagai titik referensi untuk menyelaraskan pilihan kita. Oke, itu dia singkatnya dari fitur Avogadro ya. Sekarang kita coba membuat senyawa di software Avogadro ini. Molekul yang akan kita buat ini akan kita coba asam mafenamat. Nah, asam mafenamat ini merupakan turunan asam amino benzoat dengan gugus amina yang melekat pada bagian benzen. Karena asam mafenamat ini tersusun dari 15 unsur karbon dan 15 unsur hidrogen dengan 1 unsur nitrogen dan 2 oksigen, maka yang pertama kali kita tambahkan itu adalah atom karbonnya atau atom intinya. Kita akan buat karbonnya sebanyak 15. Lalu di sini kita akan tambahkan oksigen dan gugus OH-nya. Selanjutnya, kita akan menambahkan atom H. Nah, pada bagian ini karena metil jadi diberi 3 atom H. Oke, kalau sudah komplit, selanjutnya kita lihat nih kan di sini panjang ikatannya masih pada berbeda gitu. Untuk membuat sama, kita tinggal klik saja excitation pada menu excitation, terus fitur optimis geometri. Tinggal klik. Nah, sudahlah jadi sama. Selanjutnya kita bisa eksplorasi tampilan display ini untuk melihat perputaran molekulnya atau senyawanya. Oke, jadi begitu saja ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.